Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali di halaman 39. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Wahai orang-orang yang bertauhid, tunaikanlah janji-janji. Uhillat lakum bahimatul an'am, telah dihalalkan untuk kalian binatang ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang dikabarkan kepada kalian. Ghairu muhillis soidi, binatang buruan yang tidak halal. Wa antum hurum, sedangkan kalian sedang melakukan ihram. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang Allah kehendaki. Al-Maidah ayat yang pertama. Wa qala ta'ala wa ma tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Kalian tidak mampu berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Surat Al-Insan ayat 30. Wa qala ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu yasroh sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Dan siapa saja yang Allah kehendaki untuk disesatkan, Allah jadikan dadanya terasa sempit dan terasa sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan ia sedang naik ke langit, sedang mendaki ke langit. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Yang demikian itu Allah akan menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah akan menimpakan siksa kepada orang-orang musyrik. Dan perlu diketahui bahwasanya Allah SWT mengabarkan tentang dirinya. Allah memiliki kehendak, memiliki iradah, memiliki masyiah. Dan kehendak Allah itu ada dua, ya. Wa hadhil iradatu al-madhkuratu fil ayati hiya al-iradatul kauniyatu al-qadariyatu, ya. Iradah atau kehendak yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi disebut dengan iradah yang pertama, yaitu iradah kauniyah qadariyah, al-muradifatu lil masyiah, yaitu sama dengan masyiah. Yaitu iradah itu sama dengan masyiah, ya. Kemudian yang kedua, yaitu iradah diniyah asyariyah, ya. Iradah diniyah syariah itu berbeda dengan yang iradah kauniyah qadariyah. Apa itu iradah diniyah syariah? Ya, al-mutadamminatu lil mahabbati waridho, yaitu iradah kehendak Allah yang di dalamnya mengandung cinta dan ridho. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah tidak butuh kalian. Ya. Wala yarda li ibadil kufra, dan Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya. Allah tidak ridho kekufuran, ya, yang ada pada hamba-hambanya. Wa in tashkuru
yardahu lakum. Dan jika kalian bersyukur, jika kalian mau beriman, ya, maka Allah akan ridho kepada kalian. Wala taziru wajiratun wizra ukhra. Dan engkau tidak akan memikul dosa orang lain. Summa ila rabbikum marji'ukum, dan kemudian kepada Tuhan kalian kalian akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan mengabarkan apa saja yang kalian lakukan. Innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. Di dalam ayat ini, ya, iradah, yaitu iradah diniyah syariah, di dalamnya ada unsur keridhaan. Jadi orang yang bersyukur, ya, Allah tetapkan, ya, orang-orang bisa mensyukuri Allah, ya, maka di dalam ketetapan tersebut, di dalam iradah tersebut, di dalam apa yang Allah kehendaki tersebut terdapat keridhaan. Allah suka dengan orang yang bersyukur. Ya, demikian juga Allah berkehendak di antara makhluknya ada yang kufur, ya, dan Allah tidak meridhoi, ya. Kemudian disebutkan juga dalam surat Al-Anfal ayat 67, turiduna aradud dunya, kalian menghendaki kemewahan dunia, kalian menghendaki kesenangan dunia. Wallahu yuridul akhirata, dan Allah menghendaki akhirat. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Ya. Allah menghendaki akhirat, Allah mencintai akhirat. Ya. Kalau dunia ini Allah cintai, ya, tentunya tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir. Lihat orang-orang kafir, di antara mereka ada yang mendapatkan segala kemewahan dan kesenangan dunia, karena dunia ini tidak Allah cintai, tidak Allah ridhoi, ya. Allah lebih meridhoi akhirat, ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, dunia ini tidak lebih bernilai dari seekor nyamuk, bahkan lebih hina dari bangkai seekor kambing, seekor anak kambing, menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala innama yuridullahu liyudhiba ankumur rizza. Hanyalah Allah bermaksud, Allah berkehendak menghilangkan atas kalian dosa. Ahlal bait, wahai keluarga Nabi, wa yutahhirukum tathira, dan Allah akan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Al-Ahzab ayat 33. Kemudian berikutnya, beriman kepada takdir, tingkatan yang keempat, yaitu berkaitan dengan penciptaan. Wa uminu bil khalqi wal ijadi wa anna Allaha khalaqa kulla syai'in fi hadzal wujud. Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada penciptaan. Sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Fala khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Khalaqa dawatil asya minal insi wal jinni wad dawabi wa khalaqa a'malahum wa af'alahum wa khalaqal qudrata allati biha yaf'alun. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, baik itu manusia, jin, segala macam binatang. Dan Allah menciptakan amalan-amalan manusia, menciptakan perbuatan-perbuatan binatang-binatang. Dan Allah menciptakan kemampuan makhluk, ya, sehingga mereka bisa melakukan. Ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu. Dalam ayat yang lain,
khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan qadar, sesuai dengan ukuran. Allah menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatan makhluk. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan keyakinan seperti ini sangat bermanfaat, ya. Terutama ketika kita ditimpa suatu kesedihan. Misalnya kita dihina, disakiti oleh orang lain, dizolimi. Maka yakinilah Allah lah yang menciptakan orang yang menzolimi dan perbuatan zalimnya. Sehingga kita akan tabah, kita akan kuat, kita akan menerima, ya, apa yang telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian kami membentuk rupa kalian. Al-A'raf ayat yang ke-11. Jadi seluruh wajah manusia, bentuk rupa manusia, demikian juga hewan serta jin, Allah lah yang membentuk rupa, Allah lah yang menciptakan rupa. Wa qala ta'ala khalaqakum min nafsin wahidatin summa ja'ala minha zawjaha. Allah lah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, kemudian Allah ciptakan darinya pasangannya. Wa anjala lakum minal an'am. Allah turunkan untuk kalian binatang ternak samaniyata ajwaj, yaitu 8 pasang binatang ternak, ya. 2 domba, 2 kambing, 2 unta dan 2 sapi. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Allah menciptakan kalian di dalam perut-perut ibu kalian. Khalaqa min ba'di khalqin. Kejadian demi kejadian. Fi dhulumatis salas, dalam 3 fase kegelapan. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku. Yang demikian itu Allah adalah Rabb kalian. Allah yang memiliki kerajaan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. La ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Kenapa kalian bisa dipalingkan? Surat Az-Zumar ayat yang ke-6. Wa qala ta'ala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka melihat sesungguhnya kami yang menciptakan mereka mimma amilat aydina, yaitu sebagian amilat aidina an'aman, ya. Yang mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun, ya. Tidakkah mereka melihat sesungguhnya kami menciptakan untuk mereka dari apa yang mereka lakukan, dan kami tundukkan untuk mereka binatang ternak, ya. Fahum laha malikun, ya. Maka mereka pun bisa memilikinya. Surat Yasin ayat yang ke-71. Wa qala ta'ala wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda wa sakhara samsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan mengatakan Allah, fa anna yufakun. Mengapa mereka dipalingkan? Al-Ankabut ayat 61. Wa qala ta'ala la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi, ya. Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Surat Ghafir ayat 57.
Wa qala ta'ala awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah yang menciptakan langit-langit dan bumi dengan ketetapan? Bukankah yang menciptakan langit-langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang semisal kalian? Benar, sungguh benar. Allah adalah Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Surat Yasin ayat 81. Inilah ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah SWT menciptakan segala sesuatu, menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatan makhluk. Jadi apa yang terjadi, ya, bumi bergerak, ya, sehingga terjadi gempa. Demikian juga lautan, ya, airnya bergerak, terjadinya tsunami, gunung meletus, ya, mengeluarkan laharnya. Itu semuanya adalah Allah yang menciptakannya. Demikian juga para makhluknya. Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, dan Allah juga yang menciptakan perbuatan mereka. Kemudian wa u'minu bi anna ma akhta'al insana lam yakun liyusibahu. Ahlussunnah wal Jamaah beriman apa saja yang meleset kepada manusia maka tidak akan menimpanya. Ya. Apa saja yang sudah Allah tetapkan tidak akan mengenai seseorang, maka tidak akan mengenainya. Wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Dan apa saja yang sudah Allah tetapkan akan mengenai seseorang, maka tidak akan meleset. Kama fil hadisi Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu qala radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, di dalam wasiat Nabi berwasiat kepadanya, beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di belakang Nabi. Faqala li, Nabi berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, sungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, ya, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika kamu minta pertolongan, fasta'in billah, minta tolonglah hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata, ketahuilah sesungguhnya seluruh umat manusia, lau ijtama'at ala an yanfa'uka, seandainya mereka berkumpul dan akan memberikan manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan sanggup memberikan manfaat kepadamu, illa bisyai'in qad katabahullahu laka, melainkan sesuatu yang telah dicatat oleh Allah untukmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in, dan seandainya seluruh manusia berkumpul akan memberikan bahaya kepadamu, sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in, tidak akan bisa membahayakanmu, illa bisyai'in qad katabahullahu alaik, kecuali apa yang telah dicatat hal tersebut akan membahayakanmu. Rufi'atil aqlamu wa jaffat as-suhufu, pena telah diangkat, ya. Pena sudah tidak lagi mencatat, karena pencatatan itu sudah berakhir, sudah tersimpan rapih dalam Lauhul Mahfuz. Tinta telah kering, lembaran telah kering. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, dan disebutkan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Inilah pembahasan tentang beriman kepada takdir,
yaitu beriman kepada 4 tingkatan: al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, dan al-khalq. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.